Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, anime fantasi dalam spoiler cerita Donghua Soul Land Season 3, episode 03. Pada episode sebelumnya Tang Wuling telah memasuki level 10 dan dapat membeli cincin roh. Namun itu hanya cincin roh 10 tahun, dan juga cincin roh rusak. Namun rumput Blue Silver Tang Wulin varian, atau mendapatkan evolusi awal. Juga Tang Wulin lulus akademi dasar dan akan segera memasuki akademi lanjutan. Bagaimanakah kelanjutan kisah Tang Wulin di dalam akademi lanjutan? Dan apakah yang akan dilakukan dan yang akan terjadi pada cincin roh putih 10 tahun yang rusak Tang Wulin? Sebelum kita mendengarkan kelanjutan cerita lengkapnya, terlebih dahulu tanpa bosan kami meminta dukungan Anda pada channel ini, dengan cara subscribe, like, dan share. Aktifkan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mengetahui apabila ada cerita-cerita Donghua terbaru dan kelanjutan cerita Donghua terbaik favorit Anda yang kami upload. Dan dengan dukungan Anda channel ini akan semakin berkembang dan maju. Dan kami pun akan semakin giat lagi membuat konten cerita-cerita Donghua terbaik favorit Anda. Dan setidaknya dukungan Anda membantu meringankan beban kami dalam penyediaan paket data internet untuk proses pembuatan konten. Demikian saja, semoga Anda semua memakluminya. Selanjutnya mari kita masuk dalam kelanjutan cerita lengkap episode 03. Selamat mendengarkan. Tes kekuatan pandai besi itu dibagi menjadi lengan kiri dan kanan. Tang Wulin mengejutkan Mang Tian saat pertama kali dia mengikuti tes, karena lengan kiri dan kanannya sangat seimbang dalam kekuatan. Lengan kanannya hanya sedikit lebih kuat dari tangan kirinya. Tang Wulin mencengkeram palu tempa di tangan kirinya. Pola spiral pada gagangnya menancap di tangannya yang lembut dan kapalan yang keras. Cengkeramannya menjadi sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan membalikkan tubuhnya di tengah jalan. Kemudian lengannya tiba-tiba mengayunkan palu tempa dengan kekuatan kental dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia merasakan gelombang kehangatan mengalir dari tulang ekornya. Dalam sekejap, kehangatan ini menyebar ke seluruh tulang punggungnya. Palu itu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga saat dia mengayunkannya, menghancurkan piring dengan kejam. Bang! Merkuri di dalam pilar melonjak dalam sekejap. Suara yang jelas terdengar di telinga Tang Wulin dan Mang Tian, memberi mereka tinnitus sesaat. Mang Tian meremas matanya, seolah memastikan bahwa apa yang dilihatnya di hadapannya adalah kebenaran. Saat ini, layar mengungkapkan angka. Sebuah suara elektronik dengan dingin menyatakan, tenaga yang mencolok, 483 kg. Tang Wulin dan Mang Tian hanya bisa berdiri di sana dengan bodohnya karena terkejut. Ketika dia mengikuti tes tahun sebelumnya, Tang Wulin sudah bisa mengejutkan Mang Tian ketika lengan kanannya mengerahkan kekuatan 200 kg. Tapi sekarang, jumlah ini sudah melebihi kakak Long yang sudah dewasa. Dalam waktu yang singkat, kekuatannya secara mengejutkan meningkat secara dramatis lagi. Selain itu, ini hanya lengan kirinya, seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mengerahkan hampir 500 kg kekuatan dengan satu tangan. Ini benar-benar harus menjadi kekuatan ilahi bawaan. Mang Tian melakukan yang terbaik untuk menahan emosinya saat dia berkata, tangan kanan. Tang Wulin menukar palu ke tangan kanannya dan sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Kilatan cahaya keemasan muncul di kedalaman matanya yang paling dalam. Dia memutar tubuhnya lagi, lalu mengayunkan lengannya. Sekali lagi, perasaan hangat mulai mengalir dari tulang punggungnya. Kali ini, palu itu melolong di udara dengan keganasan yang bahkan lebih menusuk telinga, menyebabkan serangkaian ledakan terdengar di udara. Bang! Seluruh ruangan sedikit bergetar karena kekuatannya. Kali ini, Mang Tian harus menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari dering itu. Ruangan terus bergetar karena benturan. Tenaga yang luar biasa, 543 kg. 543 kg, dia telah menembus 500 kg. Mang Tian sekali lagi bingung. Meskipun dia sudah menduga kekuatan bocah itu meningkat tidak sedikit, dia pasti tidak mengira itu akan meningkat sedemikian rupa. Pada usia 9 tahun, kedua lengannya memiliki kekuatan gabungan lebih dari 1000 kg. Keberadaannya sudah bisa dianggap sebagai monster kecil. Meski ini hanyalah kekuatan ledakan, ini masih merupakan kekuatan yang bisa digunakan saat menempa. Bahkan dengan pengurangan otomatis berat palu oleh mesin,
lengannya masih bisa mencapai kekuatan sekitar 500 kg. Bahkan jiwa Grandmaster sistem tenaga tidak akan memiliki kekuatan seperti itu, tidak sampai peringkat jiwa penatua jenis kekuatan ini bisa dilihat. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan semacam ini. Tapi mengapa jiwa bela dirinya Blue Silver Grace? Seharusnya itu adalah jiwa bela diri tipe kekuatan. Jika jiwa bela dirinya adalah palu, maka dia benar-benar akan menjadi jenius. Tang Wulin juga dikejutkan oleh kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memahami pentingnya kekuatan 500 kg, dia masih mengerti dengan jelas betapa menakutkan jenis kekuatan ini bagi seseorang yang hanya memiliki satu cincin jiwa. Sedikit yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya, bahkan jika mereka menggunakan skill jiwa. Guru, bisakah aku benar-benar mempelajari Tosat Refinements? Dia bertanya ragu-ragu. Mang Tian bangun dari linglung dan mengangguk. Aku tidak menyangka kekuatanmu benar-benar mencapai level seperti itu. Ayo pergi ke ruang tempamu. Setelah kembali ke ruang tempat Tang Wulin, Mang Tian mengeluarkan sebongkah logam putih keperakan. Saya sudah mengajari Anda jenis logam apa yang bisa menjalani 1000 pemurnian. Ini adalah sepotong heavy silver. Keuletannya luar biasa dan memiliki sifat transfer kekuatan jiwa yang sangat baik. Hanya Tosat Refinements yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari kelas logam ini. Ambil dan gunakan untuk mencoba Tosat Refinements pertama Anda. Yang disebut Tosat Refinements tidak sesederhana hanya menumbuk logam ribuan kali. Sebaliknya, pengotor logam harus dihilangkan dengan penempaan terus-menerus, sehingga meningkatkan kepadatannya. Juga, efek terpenting dari Tosat Refinements adalah pemurnian. Itu hanya bisa disebut Tosat Refinements jika logamnya disempurnakan dan ditingkatkan. Misalnya, ada baja tungsten di Tosat Refined Tungsten Hammer yang Anda gunakan. Itu sudah sangat kuat, tapi setelah menjalani Tosat Refinements, ukurannya telah berkurang sepertiga sementara kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Efek lainnya adalah bobotnya meningkat 30%. Dibandingkan dengan sepotong tungsten lainnya, hanya perubahan kualitatif yang dapat meningkatkan bobotnya serta kekuatannya yang sangat luar biasa. Pemurnian baja tungsten adalah salah satu penyempurnaan yang paling sederhana. Tosat Refinements yang sangat bagus dapat menimbulkan efek yang lebih tidak biasa. Semakin baik efek pemurniannya, semakin tinggi nilai dari Tosat Refined Metal. Setelah mencapai level Tosat Refinements, Anda harus terlebih dahulu membuat logam tersebut menjalani Tosat Refinements sebelum Anda menggunakan teknik lain untuk membentuknya. Hasilnya, nilai apapun yang dibuat dengan logam 1000 halus 100 kali lebih tinggi daripada yang terbuat dari logam 100 forget. Hanya setelah Anda mencapai keterampilan menggunakan Tosat Refinements, barulah Anda bisa dianggap sebagai pandai besi sejati. Tang Wulin tidak tahu bahwa untuk 90% pandai besi, tingkat yang dibicarakan Mang Tian adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Tosat Refinements membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan, yang benar-benar penting adalah pemahaman. Terutama yang berhubungan dengan metal. Tang Wulin telah belajar keras selama 3 tahun. Hanya sekarang, ditambah dengan kekuatan ilahi bawaannya, apakah dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk mencoba 1000 perbaikan? Guru, teknik apa yang dibutuhkan saat melakukan 1000 perbaikan? Tang Wulin bertanya. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Tidak ada teknik yang bisa aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa ketika Anda menempa, Anda harus memperlakukan logam tersebut seolah-olah itu adalah organisme hidup. Anda harus memikirkan cara untuk berkomunikasi dengan logam saat Anda menempanya. Hanya dengan komunikasi yang sempurna Anda dapat memperoleh persetujuannya. Temukan rahasianya, uratnya. Tosat Refinements juga disebut penempaan pikiran. Setiap gaya pandai besi dalam melakukan Tosat Refinements berbeda. Mereka semua memiliki ciri khas masing-masing. Gunakan hatimu untuk menempa. Pergi dan coba pahami kata-kataku. Iya, Tang Wulin mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa Mang Tian setidaknya akan memberinya demonstrasi, tetapi tampaknya gurunya memiliki ide yang sangat berbeda. Sebaliknya, dia meninggalkan Tang Wulin untuk mempelajarinya sendiri. Setelah membuka meja tempa, dia meletakkan heavy silver di dalam tungku meja tempa dan mulai memanaskannya. Potongan heavy silver ini berukuran sekitar 30 cm persegi. Itu memancarkan cahaya perak lembut. Ketika memasuki tungku tempa, Tang Wulin mulai mengingat kembali pengenalan properti heavy silver yang diberikan Mang Tian kepadanya sebelumnya.
Heavy silver adalah logam yang tidak biasa yang hanya dapat ditemukan di dasar laut dengan kedalaman melebihi 1 kilometer. Itu luar biasa keras dan memiliki keuletan yang luar biasa di bawah suhu tinggi. Itu juga merupakan konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik. Faktanya, itu sangat bagus sehingga bisa memperkuat kekuatan jiwa dan memberinya dorongan 5 hingga 10%. Apakah itu digunakan untuk keperluan industri atau untuk mesin manufaktur, itu masih merupakan logam yang sangat baik yang sulit didapat. Tetap saja, heavy silver bukannya tanpa kekurangannya sendiri. Itu terlalu padat, memberinya beban yang luar biasa. Misalnya, barang heavy silver yang panjangnya kurang dari 1/3 meter ini memiliki berat lebih dari 200 kg. Faktanya, beratnya kemungkinan mendekati 300 kg. Akibatnya, meskipun heavy silver diproduksi secara berlebihan, tetap tidak mungkin untuk menggunakannya dalam manufaktur mesia skala besar. Bobotnya juga membatasi aplikasinya dalam pembuatan mesia. Itu jauh lebih umum di perangkat jiwa yang besar dan solid. Heavy silver jarang ditemukan di kota-kota yang terletak lebih jauh ke pedalaman. Itu malah jauh lebih umum di kota-kota tepi pantai dan bertindak sebagai sumber pendapatan penting untuk kota-kota tepi pantai ini. Gurunya telah memberinya sepotong heavy silver. Setelah diperiksa, itu tampak luar biasa sempurna. Warnanya sangat rata, menandakan bahwa itu telah dimurnikan sebelumnya. Terakhir, terasa lebih berat dari biasanya. Heavy silver itu keras, tapi masih melunak di bawah panas terik tungku, menjadi jauh lebih lentur. Hanya ketika heavy silver dalam kondisi ini, itu akan cocok untuk ditempa. Tang Wulin mengambil tosat refined tungsten hammers-nya karena dia mengingat kembali pengetahuannya tentang heavy silver. Pegangan dingin dari tosat refined tungsten hammers-nya menyegarkannya. Pada saat ini, dirinya yang depresi menghilang. Hanya ada 2 kata di benaknya, tosat refinements. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh tosat refined tungsten hammers telah berubah menjadi hitam. Di palu 1, samar-samar bisa melihat pola kelopak yang unik di tosat forgings. Setelah memanaskan heavy silver di tungku tempa selama setengah jam, akhirnya mencapai suhu yang sesuai untuk penempaan. Tang Wulin mengeluarkan heavy silver. Dia kemudian mencengkeram tosat refined tungsten hammers dan memfokuskan pandangannya. Mengangkat palu di tangan kanannya, dia dengan ringan mengetuk heavy silver, menghasilkan suara ding. Tes ini disebut palu uji. Sebelum pandai besi memulai pekerjaan mereka akan melakukan ini untuk menguji ketangguhan logam tempa. Mang Tian mengangguk ketika dia melihat tampilan fokus penuh Tang Wulin. Persepsi anak ini sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan bisa meletakkan fondasi yang begitu bagus dalam 3 tahun yang singkat. Dia memiliki temperamen yang stabil dan juga sangat pintar. Sudah sepantasnya Mang Tian mewariskan warisannya kepada anak ini. 1000 perbaikan yang dia hadapi saat ini tidak diragukan lagi merupakan ujian yang sangat penting baginya. Saat Mang Tian berdiri di belakang dan mengamati Tang Wulin, dia yakin bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan untuk lulus ujian ini. Di atas segalanya, tubuhnya tidak kekurangan apapun yang dapat menyebabkan komplikasi setelah pertumbuhan kekuatan Wulin baru-baru ini. Dia baru berusia 9 tahun ini. Jika dia benar-benar mampu menyelesaikan 1000 perbaikan ini, maka Mang Tian khawatir Tang Wulin akan memecahkan rekor. Pemegang rekor saat ini, Asosiasi Pandai Besi untuk Tosat Refinements dipegang oleh pandai besi tingkat Sein Craftsman pada 13 tahun, 3 bulan dan 2 hari. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Mang Tian. Dia saat ini memusatkan semua perhatian dan semangatnya pada heavy silver di depannya. Dia mengangkat palu di tangan kirinya, lalu menghancurkannya di tepi heavy silver. Sial, bahkan saat seluruh bagian heavy silver berdenyut, palu di tangan kanannya sudah turun dengan kecepatan kilat, menghantam perak itu sekali lagi. Meskipun dia belum mencapai alam Tosat Refinements, dia telah menghasilkan banyak komponen logam 100 Refined sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Tosat Refinements itu harus dimulai dengan 100 logam halus. Selama proses 100 Refinements, dia akan memahami karakteristiknya. Tang Wulin biasanya tidak akan menempa dengan logam yang tidak biasa dan bermutu tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia menempa dengan heavy silver, jadi dia harus memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Sepasang palu bergerak selaras, terus-menerus menghantam heavy silver. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya 30-40% dari kekuatan penuhnya.
Percikan terbang ke segala arah dalam sekejap. Sebuah tempo yang kaya dari dentuman memenuhi ruangan saat itu menciptakan lagu tempa yang hidup. Segera setelah itu, 100 Refinements telah selesai. Mirip dengan Tosat Refinements, 100 Refinements tidak sesederhana menumbuk logam ratusan kali. Sebaliknya, kotoran di dalam logam harus dihilangkan sambil menjaga keutuhan logam dan meningkatkan kepadatannya. Setelah 100 perbaikan, Tang Wulin memahami keberanian perak berat. Pertama-tama, kekerasan heavy silver melampaui semua logam yang dia tempa sebelumnya. Selain itu sangat fleksibel. Saat dipukul, itu hanya akan bergetar sesaat, seolah-olah menahan kekuatan Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerangnya, jadi dia masih memiliki banyak energi untuk mengendalikan palu casting. Ketika dihadapkan dengan 1000 palu tungsten halus yang beratnya 40 kg, logam biasa seberat 80 kg akan memiliki rongga yang ditabrak hanya dengan satu pukulan. Namun, heavy silver hanya sedikit berubah bentuk setelah satu serangan, bahkan setelah dipanaskan hingga suhu tempa yang sesuai. Jenis logam yang tidak umum dan kuat ini tidak akan mudah disempurnakan. Selama 3 tahun menahan diri dengan penempaan, Tang Wulin telah mempelajari nilai kesabaran sejak lama. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kecemasan. Untuk logam yang tidak biasa, bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan 1000 perbaikan, dia setidaknya akan memurnikannya dengan 100 perbaikan. Dia memperlakukannya seperti hartanya yang paling berharga. Kekuatan hentakannya tidak meningkat sama sekali, sebaliknya, dia menahan kekuatannya sedikit. Melalui hentakannya yang tak henti-hentinya, dia mulai memahami pembuluh darah dan karakteristik heavy silver. Sedikit demi sedikit, dia memurnikannya sepenuhnya. Meskipun Mang Tian sama seriusnya dengan hari-hari lainnya, dia secara bertahap mulai menunjukkan senyuman. Anak ini benar-benar pintar. Dia sama sekali tidak memberi tip pada Tang Wulin, namun dia bisa menemukan ritmenya sendiri. Potongan logam yang tidak biasa ini harus diperlakukan seperti wanita yang paling dicintai. Seseorang harus menghargainya selama proses penempaan daripada memukulnya secara membabi buta. Meskipun tampak gagah berani di luar, Vien batinnya akan dihancurkan, menyebabkan semua karakteristik lainnya menderita juga. Meskipun menumbuknya dengan kekuatan yang lebih lemah akan membutuhkan waktu lebih lama, tidak diragukan lagi itu adalah metode yang paling bisa diandalkan, terutama dengan bongkahan logam yang tidak dikenal. Melalui proses tempahan yang panjang, ia juga dapat membiasakan diri dan merasakan struktur internalnya berubah. Tang Wulin menjadi semakin terkonsentrasi dalam penempaannya seiring berjalannya waktu hingga akhirnya ia memasuki keadaan yang fantastis. Baginya, satu-satunya yang ada adalah heavy silver di depannya. Kekuatan jiwanya meningkatkan kekuatannya, sehingga meningkatkan stamina dan fokusnya bahkan lebih. Faktanya, setelah mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti itu, kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh pada tingkat tertentu. Kekuatan jiwa di bawah alam pembukaan roh tampaknya tidak berguna sama sekali. Efeknya, bagaimanapun, sebenarnya ada di mana-mana. Itu bisa meningkatkan persepsi seseorang serta mendukung ketekunan seseorang. Tang Wulin bahkan lebih fokus pada penempaannya di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya yang meningkat. 3 tahun penempaannya tidak benar-benar berkontribusi pada kekuatan spiritualnya yang dinilai pada level 38 oleh mesin kekuatan spiritual Pagoda Roh. 1 jam kemudian, heavy silver tampaknya tidak banyak berubah, hanya sedikit berubah bentuk. 2 jam kemudian, Tosat Refined Tungsten Hammers mulai menghantam logam dengan lebih intensif. Dahi Tang Wulin berkeringat. Setelah penempaannya yang tak henti-hentinya, tubuhnya sudah kelelahan, tetapi jiwanya masih sangat terstimulasi. 2 jam kemudian tidak membuahkan hasil. Faktanya, kondisi heavy silver tidak terlalu jauh dari saat hanya 100 Refined. Namun, dia telah berhasil berkomunikasi secara bertahap dengan potongan heavy silver ini dalam 2 jam ini. Jika seseorang melihat lebih dekat ke permukaan heavy silver, mereka akan menemukan bahwa setiap sudut memiliki depresi melingkar kecil. Tang Wulin tidak tahu berapa kali dia memukul setiap sudut dengan palu tungsten 1000 halus. Setiap kali dipukul, seluruh tubuhnya akan bergetar, memberi Tang Wulin lebih banyak wawasan tentang karakteristiknya. Sial, serangan ini jelas lebih keras dari yang sebelumnya, mengangkat alis Mang Tian di dekatnya. Tang Wulin akhirnya mulai menggunakan lebih banyak kekuatan. Setelah itu,
Suara palu yang keras bergema satu demi satu. Setelah 2 jam menempa dengan hati-hati, dia sudah memahami karakter logam ini. Sekarang saatnya untuk benar-benar mulai memalsukannya. Seluruh tubuhnya gemetar setiap kali dia memukuli logam. Mulai dari betisnya, kekuatannya kemudian menjalar ke pinggangnya, sebelum pindah ke punggungnya, lalu lengannya, hingga akhirnya turun menuju 1000 palu tungsten halus. Kekuatan setiap serangan sudah melebihi 300 kg. Tombol untuk mengendalikan nyala api tungku ada di bawahnya. Dengan ketukan ringan di kaki kirinya, api tungku mencapai intensitas maksimumnya. Api oranye yang keluar dari lubang ventilasi tungku telah memanaskan Heavy Silver menjadi warna merah cerah. Semakin tinggi suhunya, semakin ulet Heavy Silvernya. 2 jam penempaan pasien berlalu. Logam itu tiba-tiba meletus, tetapi Tang Wulin melanjutkan penempaannya yang tanpa henti. Dengan setiap serangan yang kuat, Heavy Silver mengeluarkan percikan api saat mulai berubah bentuk. Setiap kali lengannya mulai sakit, gelombang panas lain akan keluar dari vertebrata. Itu menghilangkan semua rasa sakitnya saat itu mengalir ke 100 tulang dari keempat anggota tubuhnya. Tang Wulin juga secara otomatis mentransfer kekuatan jiwa ke dalam pelukannya untuk mempertahankan kekuatannya. Secara bertahap, potongan Heavy Silver semakin kecil dan semakin kecil karena semakin murni. Harus dikatakan bahwa kekuatan Heavy Silver adalah karakteristiknya yang sangat tinggi dan sangat padat. Jika seseorang ingin memurnikan dan mengecilkannya, itu akan sangat sulit, terutama jika seseorang ingin menghindari perusakan pembuluh darahnya. Namun, saat tangan Tang Wulin memurnikan logamnya, nilai Heavy Silver ini akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Tang Wulin bahkan tidak menyadari berapa kali dia memukul bongkahan logam itu. Lambat laun, suara dentuman mereda. Di depannya ada sebongkah Heavy Silver yang melepaskan pancaran yang samar-samar. Setiap kali dia menyerang, sepertinya dia akan bernafas bersamaan dengannya. Tulang belakang Tang Wulin sudah sangat panas dan tersembunyi di balik pakaiannya, pola urat keemasan muncul. Ke samping, perhatian Mang Tian sepenuhnya terfokus pada bongkahan Heavy Silver dan dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan pada tubuh muridnya. Percikan emas muncul di bagian terdalam mata Tang Wulin saat palu menyatu dengan tubuhnya. Dengan setiap pukulan, Heavy Silver akan menyanyikan nada yang menghibur. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan lebih terang saat palu juga dipercepat. Semua kekuatannya diringkas menjadi sepasang tosat Refined Tungsten Hammers yang dia pegang di tangannya. Heavy Silver mulai menampakkan kondisi paling murni. Itu semakin menyusut 5%, 10%, 15%. Setelah mencapai tingkat penyusutan ini, kepadatannya juga telah mencapai batasnya. Itu tidak mungkin menyusut ke dalam lagi. Tang Wulin masih terus memaluinya. Dengan setiap serangan, garis vena Heavy Silver akan sedikit meningkat. Garis pembuluh darahnya menjadi semakin cerah. Cahaya api tempaan sudah lama menyinari pandai besi di dalam ruangan, mengubahnya menjadi merah tua. Pakaian Tang Wulin basah kuyup oleh keringat. Bahkan Mang Tian, yang sedang menonton dari pinggir, dahinya berkeringat. Tosat Refinings. Ini adalah perasaan 1000 pemurnian. Sebagai Grandmaster Blacksmith, Mang Tian memiliki persepsi yang sangat tajam dan tahu bahwa Tang Wulin dan Heavy Silver telah mencapai kesepakatan. Ini adalah jenis perasaan yang tak terlukiskan yang hanya bisa dipahami seseorang setelah menyelesaikan 1000 perbaikan. Mang Tian awalnya ingin Tang Wulin hanya mendapatkan pemahaman tentang perak berat, dan kemudian dia bisa menyelesaikan 1000 perbaikan pertamanya kapan saja sebelum dia pergi untuk menghadiri Akademi Menengah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Wulin akan dapat memulai 1000 perbaikan pada hari pertama dia menyentuh perak berat. Apalagi, dia sudah memasuki keadaan khusus ini. Ini dapat dikaitkan tidak hanya dengan kekuatan Tang Wulin, tetapi juga persepsinya. Seorang anak seperti ini pasti ditakdirkan untuk menjadi seorang guru yang hebat sepanjang hidupnya. Penyesalan terbesar Mang Tian adalah ketidakmampuannya menjadi pandai besi tingkat Saint Craftsman. Namun, ketika dia melihat Tang Wulin, dia bisa melihat bocah itu mewujudkan mimpinya di tempatnya. 3 jam telah berlalu. Tang Wulin tidak pernah terus-menerus menempa dalam waktu yang lama, terutama dengan intensitas seperti itu. Segera, 3,5 jam berlalu dan itu 4 jam. Tidak menyadari apa yang terjadi, Tang Ziran berdiri di luar pintu ruang tempa dan menunggu. Putranya belum kembali setelah sekian lama.
jadi dia datang mencarinya, tepat pada waktunya untuk melihat putranya berkeringat. Tempo fantastis itu seperti simfoni Palu yang dimainkan di bawah tatapan fokus putranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putranya menempa. Jelas, ini adalah tingkat penempaan yang lebih tinggi dari yang dia duga. Tang Wulin juga baru berusia 9 tahun. Dalam 3 tahun yang singkat ini, dia secara tak terduga telah mencapai level seperti itu dalam menempa. Tang Ziran telah bertemu dengan pandai besi ahli sebelumnya, dan sekarang dia bisa melihat aura pandai besi ahli yang datang dari Tang Wulin. Tang Ziran tidak berani mengganggunya. Tang Wulin jelas terfokus pada penempaannya dan memberikan hati dan jiwanya. Selanjutnya, Mang Tian masih mengamati dari samping, dengan jelas menunjukkan bahwa Tang Wulin sedang membuat terobosan dalam penempaannya sekarang. 4,5 jam kemudian, ekspresi Tang Wulin menjadi pucat. Pola emas di tubuh Tang Wulin bahkan telah menghilang jauh sebelum kedatangan Tang Ziran. Sakit bengkak yang dia rasakan di tahun pertama pemalsuan muncul sekali lagi saat ini. Lengannya mulai terasa lebih berat dan lebih berat. Jelas, dia sedang mencurahkan kekuatannya, tapi tetap saja dia tidak berhenti. Dia terus-menerus menggunakan sebagian besar kekuatannya. Setiap serangan memiliki jumlah kekuatan yang sama dengan yang sebelumnya. Tubuhnya didukung melalui kemauan keras saat dia terus menempa. Hampir selesai. Saya hampir selesai. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Tidak sekarang. Aku akan menyia-nyiakan semua usahaku jika aku berhenti sekarang. Karena semacam hubungan yang mendalam antara dia dan kepingan perak berat itu, Tang Wulin mampu mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit saat dia terus menempa. Mang Tian tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia menyaksikan dengan cemas. Faktanya, dia bahkan lebih cemas daripada Tang Wulin. Jika anak ini berhasil pada usaha pertamanya di Tosat Refinements, maka tanpa ragu, dia akan mendapatkan kepercayaan diri yang besar. Dengan keyakinan itu, akan sangat menguntungkan dalam setiap upaya 1000 pemurnian yang dia lakukan di masa depan. Tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi dari pandai besi lainnya. Namun, apakah dia bisa bertahan sampai akhir? Sudah hampir 5 jam sekarang. Bahkan untuk Mang Tian, dia harus berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus menempa selama 5 jam berturut-turut. Bang, 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 1000 palu tungsten yang dimurnikan terus memalu logam saat dipanggang dalam api tungku dan tetap menjadi merah cerah. Jika palu belum pernah Tosat Refined, maka kemungkinan besar palu itu sudah rusak sejak lama. Tiba-tiba, bongkahan heavy silver itu bergetar sedikit di bawah pukulan palu Tang Wulin dan melepaskan pancaran perak, menyelimuti seluruh ruangan dalam cahaya perak. Tang Wulin mengangkat palu itu dan kemudian memukul ke bawah dengan kedua palu sekaligus. Sebagai tanggapan, cahaya perak menjadi semakin liar. Secepat kilat, Mang Tian mencapai sisi Tang Wulin. Sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangannya saat dia dengan cepat menebas pergelangan tangan bocah yang lelah itu. Setelah darahnya keluar, darah itu mendarat di atas heavy silver yang berkelap-kelip. Tang Ziran berteriak karena khawatir, tetapi di saat berikutnya, Mang Tian sudah menutupi luka di pergelangan tangan Tang Wulin. Dia dengan intens menatap bongkahan heavy silver yang berkelap-kelip saat dia menutup tungku secara bersamaan. Tetesan darah di heavy silver membuat serangkaian suara cici saat menguap menjadi asap. Api dipadamkan, memperlihatkan logamnya. Potongan heavy silver sekarang menjadi lingkaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Warna merah menyala dengan cepat memudar dan bersamaan dengan itu, cahaya perak yang berkelap-kelip juga meredup. Sebelum dipalsukan, warna peraknya yang mempesona sudah luntur dan terlihat lebih dekat ke abu-abu yang sederhana. Ada lapisan tambahan garis detail di bagian luarnya, seperti ombak besar di laut. Pola berurat ini tampak seolah-olah diukir di tubuhnya, namun sebenarnya terasa sangat halus. Heavy silver abu-abu telah memberikan perasaan yang mendalam. Itu benar-benar memiliki kualitas yang fantastis. Itu sama untuk versi Tosat Refinements. Logam yang berbeda akan memiliki kesulitan yang berbeda-beda untuk menjadi Tosat Refined. Jika kesulitan menempa Tosat Refined Tungsten Hammers-nya dikatakan level 1, maka kesulitan Heavy Silver bisa dikatakan level 5, bahkan mungkin level 8, ketika Mang Tian menyuruh Tang Wulin mencoba 1000 perbaikan dengan potongan perak berat ini, dia tidak pernah mengira Tang Wulin benar-benar berhasil. Sebaliknya, dia ingin menggunakan logam kokoh ini untuk meredam Tang Wulin dan membiarkannya merasakan 1000 pemurnian.
Namun, 5 jam kemudian, 5 jam penuh, dia berhasil. Heavy Silver itu telah disempurnakan 1000. Tang Wulin duduk di lantai saat dia diatasi oleh gelombang kelemahan yang melonjak. Mang Tian dengan ahli mengeluarkan perban dari sakunya dan menempelkannya ke pergelangan tangan muridnya, menutupi luka sebelumnya. Mang Tian, seorang ahli pandai besi, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mulutnya masih sedikit terbuka saat melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang jenius tetaplah seorang jenius di penghujung hari. Bahkan jika Tang Wulin tidak memiliki palu sebagai jiwa bela dirinya, fakta ini tetap tidak berubah. Kemampuannya untuk memahami lebih dari sekadar menutupi kekurangan ini. 1000 perbaikan, bahkan di antara kebanyakan pandai besi, itu adalah tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Namun, itu sebenarnya dilakukan di tangan anak berusia 9 tahun ini adalah tindakan yang luar biasa. Tang Xiran sudah bergegas untuk menggendong putranya. Mang Tian diam-diam merenungkan pikirannya selama beberapa waktu sebelum dia berbicara. Jenius, ini adalah jenius dalam pekerjaan. Wulin, kamu harus selalu mengingat perasaan yang kamu alami hari ini. Bagimu, ini baru permulaan, ini hanyalah guncangan pertama yang akan kamu bawa ke dunia pandai besi. Sayangnya, 5 jam penempaan telah membuatnya benar-benar dihabiskan dan Tang Wulin belum mendengar kata-kata yang diucapkan gurunya. Dia sudah tertidur di pelukan ayahnya. Ketika dia bangun berikutnya, Tang Wulin ada di tempat tidurnya. Langit cerah dan sinar matahari menembus ambang jendela dan masuk ke ruangan. Itu bersinar di tempat tidur Na-Er biasa tidur. Meskipun Na-Er sudah pergi, Tang Wulin tidak pernah mengizinkan orang tuanya untuk memindahkan tempat tidurnya. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasa bahwa Na-Er akan kembali suatu hari nanti. Meski pergelangan tangannya tidak lagi membuatnya sakit, tubuhnya masih terasa lemas. Badannya terasa hangat, sehingga dia bermalas-malasan di tempat tidurnya. Dia merasakan kenyamanan yang aneh. Senyum tipis muncul di wajahnya. 1000 perbaikan, seharusnya sudah selesai, jadi seperti inilah rasanya mengalami Tosat Refinements. Bahkan ketika dia kehilangan kesadaran, dia masih bisa mengingat dengan jelas perasaan itu. Pada titik itu selama tahap akhir penempaan, setiap pukulan palu beresonansi dengan Heavy Silver. Ada perasaan yang sangat mendalam. Baginya, Heavy Silver terasa seperti hidup. Saat Tang Wulin menarik napas, begitu pula Heavy Silver. Setiap pukulan palu itu seperti pijatan untuk Heavy Silver dan itu memanggil dengan perasaan lega. Saat perasaan ini mencapai puncaknya, Heavy Silver berubah. Perubahan fisiknya telah terakumulasi ke titik di mana ia terukir secara mendasar pada logam. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, dia masih yakin bahwa dia telah berhasil. Saya bukan bagian dari sampah, setidaknya tidak dalam hal pandai besi. Bahkan sebagai master jiwa, rumput Blue Silver saya bukanlah rumput Blue Silver biasa. Na-Er, jika kamu masih ada, betapa hebatnya ini. Anda pasti akan senang untuk saya. Saudaraku akan menjadi lebih kuat dan akan melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Na-Er, tolong segera kembali. Jika tidak, beritahu aku di mana kamu berada. Mengapa Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan jelas sebelum pergi? Aku sungguh merindukanmu. Senyuman manis Na-Er terpatri di benaknya. Suaranya seperti Skylark. Ketika dia memanggil kakaknya, kesenangan itu membuatnya sangat puas. Aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Saya berjanji kepadamu. Perlahan-lahan, kehangatan dari tubuhnya telah membawanya kembali ke alam mimpi dan dia tertidur lelap. Ketika dia bangun lagi, itu karena rasa lapar. Langit sudah menjadi gelap. Mempertimbangkan bahwa dia telah tidur sejak tadi malam, ini berarti dia telah tidur sepanjang hari. Bu, ayah, Tang Wulin berteriak saat dia bangun. Kelelahannya sudah hilang tapi perutnya masih kosong. Dia merasa sangat lapar sehingga dia bisa makan seekor sapi utuh. Nak, kamu sudah bangun, pintu terbuka saat Lang Yue bergegas masuk. Tang Wulin berkata dengan sedikit kebanggaan, Ibu, aku sudah bisa melakukan 1000 perbaikan. Mata Lang Yue merah padam. Baginya ini tidak penting. Yang penting adalah kesehatan putranya. Anak baik, apakah tubuhmu tidak nyaman? Lang Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya lapar. Bu, karena aku lapar, apakah ada yang bisa dimakan? Ya,
Ya, ibu membelikan ayam gemuk untukmu dan sup ayam rebus dengannya. Itu menunggumu untuk minum. Guru Anda mengatakan bahwa Anda terlalu memaksakan diri dan setelah bangun, Anda akan membutuhkan makanan bergizi dan dapat dicerna. 15 menit kemudian, Lang Yue dan Tang Xiran menatap tanpa berkata-kata saat putra mereka melahap dirinya sendiri. Bagi putra mereka, hidangan apa yang bergizi dan mudah dicerna, selama bisa dimakan, bisa dicerna. Ayam gemuk utuh, sepanci sup ayam, 5 bakpao, dan 2 piring sayur sudah dikonsumsi anak berusia 9 tahun ini dan dimasukkan ke perutnya. Selain itu, dia tampak masih belum merasa cukup. Dia masih makan roti ke-6-nya. Pergi dan masak beberapa hidangan lagi untuk putra kami, kata Tang Xiran sambil menelan seteguk air liur. Melihat anaknya makan dengan lahap, bahkan dia merasa ingin makan. Lang Yue buru-buru berdiri. Tang Wulin benar-benar bisa makan, terutama setelah menghabiskan banyak energi. Dia menghabiskan hampir 1 jam penuh untuk makan banyak sebelum akhirnya menghela nafas lega. Nak, kamu tidak menahan apapun, kan? Jika bukan karena Tang Xiran menghentikannya, Lang Yue akan berhenti membiarkan Tang Wulin makan sampai kenyang. Kapasitas makanan itu sudah lama melampaui individu normal. Tang Wulin memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, masakan ibu masih yang terbaik. Saya makan sampai saya puas. Tang Xiran dengan hati-hati memeriksa pergelangan tangan putranya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tempat Mang Tian memotong pergelangan tangan Wulin sehari sebelumnya benar-benar sudah sembuh. Hanya ada garis merah samar yang tersisa di tempatnya. Pada titik ini, Tang Wulin ingat dan bertanya, Ayah, apakah saya berhasil dalam 1000 perbaikan kemarin? Tang Xiran tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, Anda sukses, sangat sukses. Guru Anda tidak dapat berhenti memuji Anda dan mengatakan bahwa ketika Anda bangun, Anda harus segera pergi dan menemukannya. Tang Wulin melompat dari kursinya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Lang Yue mengerutkan kening. Ini sudah terlambat, kenapa kamu tidak pergi besok? Tang Xiran juga berdiri dan berkata, dia baru saja bangun, 1,5 jam kemudian dan dia masih belum bisa tidur. Karena masih belum terlambat, saya akan membawanya dan kami akan kembali setelah itu. Lang Yue meliriknya, lalu mengancam, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku beritahu kamu, kamu akan tidur di ruang tamu. Tang Xiran dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Yah, dia juga anakku. Duo ayah dan anak meninggalkan rumah dan berjalan menuju bengkel Mang Tian. Tuan, saya di sini, Tang Wulin berteriak begitu dia memasuki ambang pintu. Dia dengan penuh semangat mengantisipasi apa yang dihasilkan oleh karya Tosat Refinings pertamanya dan seperti apa hasilnya. Perasaan menyelesaikan Tosat Refinement setelah membuatnya merasa sangat bahagia saat ini. Mang Tian, mengenakan pakaian kerja usang, keluar dari dalam bengkel. Dia biasanya memiliki eksterior yang dingin, tetapi hari ini, setelah melihat Tang Wulin, dia benar-benar tersenyum. Tanpa disadari, matanya penuh kepuasan. Dia memandang Tang Xiran dan menganggukkan kepalanya sebelum memanggil Tang Wulin. Ikuti aku. Potongan heavy silver itu masih ada di bengkel Tang Wulin. Mang Tian bahkan tidak memindahkan logam dari lokasinya setelah Tang Wulin diambil oleh ayah kemarin. Coba lihat pekerjaan Anda, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Dia menunjuk ke arah perak berat. Sebenarnya, tanpa desakan Mang Tian, Tang Wulin sudah pindah untuk memeriksa ciptaannya sendiri. Dibandingkan dengan keadaan aslinya, logam itu sudah menyusut 1 lingkaran dan perak berkilau semula telah berubah menjadi warna abu-abu kusam. Kesan pertama Tang Wulin adalah bahwa objek tersebut memiliki kualitas yang dalam, pendiam, dan sederhana. Terukir di permukaan logam abu-abu itu adalah lapisan tak berujung dengan pola seperti gelombang, seolah itu mewakili kekuatan hidup yang tak terbatas. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Tang Wulin melihat, rasanya ada hubungan antara dia dan potongan logam itu. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah potongan logam itu adalah bagian dari dirinya. Suara Mang Tian bergema dari belakangnya. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka Anda akan berhasil pada percobaan pertama Anda. Hasil ini sebagian disebabkan oleh tubuh Anda dan kemampuan fisiknya. Yang terpenting, itu mungkin karena pemahaman Anda tentang proses sementara Anda menyempurnakannya. Saya tidak mengenali murid yang salah. Dalam hal ini, Anda adalah seorang jenius. Bahkan jika jiwa bela diri Anda tidak cocok untuk menempa,
Kemampuan Anda untuk memahami, bersama dengan kekuatan ilahi bawaan Anda telah lebih dari sekadar menutupi celah itu. Tang Ziran memandang Mang Tian dengan heran. Dia mengerti teman lamanya ini. Dengan kepribadiannya, bisa memuji seseorang dengan hormat adalah sesuatu yang jarang terjadi. Mang Tian, lebih baik kamu tidak memanjakan anakku ini. Tang Ziran tertawa. Mang Tian menatap matanya dan berkata, saya sudah menahan diri. Memang, dia tidak memberikan pujian pada setiap aspek pencapaiannya ini. Dia tidak menyebutkan bahwa Tang Wulin sebenarnya telah memecahkan rekor baru sebagai individu termuda yang mencapai ini. Jika berita tentang usianya dan prestasinya disebarkan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di dunia pandai besi. Apakah kamu mengerti apa itu Tosat Refinement sekarang? Mang Tian bertanya pada Tang Wulin. Metode pengajarannya berbeda dari yang lain. Dia biasanya tidak memberikan banyak bimbingan dan hanya akan berbicara ketika murid-muridnya telah mencapai pencerahan melalui latihan. Tang Wulin menganggukkan kepalanya dan berkata, seolah-olah logam itu telah memperoleh kehidupannya sendiri. Setiap kali saya memukulnya, saya bisa mendengar suara yang dibuatnya. Mang Tian tersenyum lagi. 2 hari ini dia tersenyum lebih banyak daripada tahun lalu. Tidak buruk, apa yang kamu katakan itu benar. Tosat Refinements menciptakan vitalitas. The 100 Refinements memurnikan dan menghilangkan kotoran. Tosat Refinements memberikan kehidupan ke dalam logam. Tosat Refinements pada awalnya adalah metode yang kami buat sebagai pandai besi untuk memasukkan kehidupan ke dalam logam. Logam yang memiliki kehidupan kemudian dapat dianggap sebagai yang paling berharga oleh kami, dan pada gilirannya ini memungkinkannya untuk membangkitkan kualitas khusus bawaannya. Tosat Refinements menciptakan vitalitas. Tang Wulin diam-diam merenungkan kata-kata itu sebelum matanya bersinar penuh pengertian. Mang Tian melanjutkan, ini adalah pekerjaan Tosat Refinements pertama Anda. Secara tradisional, di dunia pandai besi, ketika seorang pandai besi menciptakan pekerjaan 1000 pemurnian pertama mereka, objek ini harus menjalani pengorbanan darah untuk selamanya menjadi bagian dari harta benda pandai besi. Pengorbanan darah, apa itu? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Mang Tian melanjutkan, jika seseorang mengatakan bahwa 1000 pemurnian memberikan kehidupan pada logam, maka pengorbanan darah adalah membiarkannya menjadi satu dengan pembuluh darahmu. Itu akan menjadi bagian dari tubuh Anda. Menggabungkan pengorbanan darah dengan logam yang telah mengalami 1000 pemurnian, ini akan menghasilkan pembuluh darah Anda mengalami peningkatan yang sama, mampu mengeluarkan kualitas bawaan yang lebih kuat. Di samping, Tang Ziran tidak bisa membantu tetapi berteriak, Saudara Mang, jika setiap 1000 pemurnian membutuhkan pengorbanan darah, berapa banyak darah yang akan hilang dari seorang pandai besi? Mang Tian membalas, jika kamu tidak mengerti, jangan mengoceh tentang sampah. Menurut Anda, apakah setiap 1000 pemurnian menghasilkan sebuah objek yang layak untuk digunakan pada pengorbanan darah? Pekerjaan Tosat Refined pertama seorang pandai besi harus menjalani pengorbanan darah, karena ini adalah tradisi kami. Mulai hari ini dan seterusnya, sangat sedikit objek yang membutuhkan pengorbanan darah. Biasanya, hanya jika seseorang benar-benar puas dengan hasilnya, maka dia akan melakukannya. Setelah Anda menggunakan pengorbanan darah, potongan logam ini hanya dapat digunakan oleh individu tersebut. Bahkan jika orang lain mencoba untuk memalsukannya, itu tidak akan mungkin karena logam itu tidak akan mengenali orang lain. Bahkan jika mereka mencoba, logamnya hanya akan hancur, itu hanya mengenali tuannya. Jadi, pekerjaan 1000 tempa biasanya tidak akan menjalani pengorbanan darah. Kecuali jika klien ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk melakukannya, maka itu akan berhasil. Tang Wulin, saya ingin menekankan kepada Anda tentang hal ini. Di masa depan, kecuali jika Anda benar-benar membutuhkan logam dan Tosat Refinements berhasil, jangan dengan mudah menggunakan blood sacrifice. Itu hanya akan merusak vitalitas Anda. Ya, Tuan, janji Tang Wulin sambil mengangguk dengan marah. Matanya, bagaimanapun, sudah terfokus pada sepotong perak berat itu. Itu milikmu. Mang Tian tersenyum saat mengatakannya. Wulin menjawab dengan kaget, tapi guru, saya tidak mampu membelinya. Mang Tian melanjutkan, inilah yang pantas kamu dapatkan. Heavy silver ini mungkin ada harganya, tapi Tosat Refinements tidak ternilai harganya. Juga, sesuai aturan dunia pandai besi, terlepas dari siapapun yang menyediakan bahannya, untuk karya pertama yang dihasilkan oleh 1000 pemurnian,
itu adalah milik pandai besi yang membuatnya. Mampu menjalani 1000 perbaikan, palu tungsten itu sangat tidak cocok untuk Anda gunakan. Dengan ukuran heavy silver ini, sangat cocok untuk menghasilkan 2 palu. Sebelum Anda pergi ke akademi menengah, pertama-tama selesaikan kerajinan ini. Saya juga ingin melihat kualitas khusus terbangun dari karya Tosat Refinements pertama Anda. Apakah kamu benar-benar memberikannya padaku? Mata Tang Wulin bersinar dengan kebahagiaan saat dia bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin membodohimu? Mang Tian membalas. Ini belum pagi, pulanglah malam ini dan istirahatlah dengan baik. Datanglah lagi besok untuk menempa palu perak berat Anda. Oh ya, terima kasih Tuan, Tang Wulin bersorak gembira. Dia membungkuk dalam-dalam pada Mang Tian sebelum meraih heavy silver dan memeluknya. Saat Tosat Refined Heavy Silver digenggam di tangannya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa itu sangat berat. Heavy silver ini kira-kira beratnya 150 kg. Ketika seseorang melihatnya, itu tidak terlihat terlalu besar. Logam di tangan, Tang Wulin bisa merasakan apa yang tuannya katakan tentang hubungannya dengan darahnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa heavy silver ini adalah bagian dari dirinya saat dia memegangnya. Perasaan ini luar biasa sekaligus aneh. Jika dia menggunakan bahan ini untuk palu tempanya, hasil seperti apa yang akan dihasilkannya? Selama beberapa hari berikutnya, Tang Wulin tenggelam dalam proses penempaan. Blacksmithing memberinya rasa pencapaian dan kepuasan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hanya setelah dia menyelesaikan Tosat Refinements, Mang Tian benar-benar mengenalinya sebagai muridnya, ke titik di mana Mang Tian menghentikan pekerjaannya untuk dengan sabar mengajar Tang Wulin. 3 hari kemudian, penempaan heavy silver akhirnya selesai. Melihat palu di landasan tempa, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kebanggaan. Ketika dia baru saja menyelesaikan Tosat Refinements pada heavy silver, itu hanyalah dasar dari apa yang akan datang. Sekarang, ini benar-benar pekerjaan Tosat Refinements lengkap pertamanya. Melihat penampilan palu perak berat 1000 halus ini tidak berbeda dengan palu 1000 tungsten yang dimurnikan. Bahkan ukurannya pun mirip. Perbedaannya adalah bobotnya beberapa kali lebih berat. Jika bukan karena kekuatan Tang Wulin yang dikombinasikan dengan penguatan jiwa-jiwanya, bahkan menggerakkan palu bukanlah tugas yang mudah. Pada pandangan pertama, pasangan Tosat Refined Heavy Silver Hammers tidak terlihat menarik. Eksterior abu-abu membuat mereka tampak seperti palu tempa biasa. Namun setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan pola gelap seperti gelombang yang menutupi seluruh tubuhnya. Pola bergelombang gelap di pegangannya bahkan sepertinya memupuk kekuatan yang tak ada habisnya. Pola spiral berputar di sepanjang pegangan palu, sampai ke ujung, berhenti di titik yang tajam. Dia telah menghabiskan 3 hari penuh untuk menempa palu-palu ini, sedikit demi sedikit. Selama proses penempaan, dia bisa merasakan dalam darahnya bahwa dia melakukan setengah pekerjaan untuk hasil 2 kali lipat. Meskipun dia bekerja dengan efisiensi seperti itu, masih butuh waktu 3 hari penuh untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selesai, mari kita lihat apa efek khusus Tosat Refined itu, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Bahkan pandai besi ahli seperti Mang Tian memiliki mata yang penuh harapan. Iya, Tang Wulin mengangguk dan mencengkeram sepasang Tosat Refined Heavy Silver Hammers di tangannya. Dia sudah melakukan serangkaian pengukuran setelah memalsukannya. Palu di tangan kirinya memiliki berat 152 kg, sedangkan palu di tangan kanannya memiliki berat 166 kg. Meskipun palu ini tampak kecil, beratnya pasti dapat dijelaskan dengan menggunakan satu kata, mencengangkan. Saat Tang Wulin memegang gagang berpola spiral, dia bisa merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya terhubung dengan 2 palu. Meskipun peningkatan kekuatan Tang Wulin tidak kecil dengan ukuran apapun, itu tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan kasar saat menempa palu ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi bawaan, masih ada batasan bahwa dia hanya berusia 9 tahun. Saat dia merasakan hubungan antara darahnya dan palu-palu ini, seolah-olah itu semakin ringan. Selain itu, dengan tambahan kekuatan jiwanya, cengkeramannya pada kedua palu menjadi sangat mantap. Tang Wulin mengeluarkan bongkahan logam dari tungku tempa yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, matanya terfokus dan dia memberikan ketukan ringan pada bongkahan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding, 3 nada rapuh bergema.
Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh sementara murid Mang Tian berkontraksi sesaat. Ujilah lagi. Mang Tian dengan penuh semangat berkata. Tang Wulin sekali lagi mengetuk bongkahan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding. 3 nada getas bergema sekali lagi, meskipun faktanya dia hanya mengetuk logamnya sekali. Gunakan serangan berat, Mang Tian berkata dalam-dalam. Tangan kanan Tang Wulin sudah mengayunkan busur di udara saat dia memukuli bongkahan logam dengan keras. Dang dang dang, 3 poni tajam meledak. Karena serangan yang lebih kuat kali ini, Tang Wulin dan Mang Tian dengan jelas dapat melihat bahwa saat palu itu bersentuhan dengan bongkahan logam, 2 gambar kabur yang mirip dengan palu perak berat 1000 halus telah muncul di belakangnya. 2 dang ekstra berasal dari salinan bayangan itu. Ini adalah, Tang Wulin memandang ke arah Mang Tian dengan bingung. Mang Tian menatap kosong, hampir kehilangan suaranya saat dia berkata, efek Stack Hammers. Guru, apa itu? Palu bertumpuk. Mang Tian menatapnya dengan mata eksentrik. Kamu anak nakal, kamu benar-benar monster kecil. Bahkan saya belum pernah memalsukan palu dengan efek Stack Hammers. Setelah beberapa napas panik, Mang Tian bisa menenangkan dirinya. Mang Tian mengira bahwa Tosat Refinements pertama Tang Wulin akan memiliki efek khusus yang cukup bagus, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar memalukan. Alasan Pandai Besi menggunakan pengorbanan darah untuk 1000 pemurnian pertama mereka adalah karena biasanya memiliki efek khusus yang bagus. Dengan demikian, pengorbanan darah akan menghubungkan logam dengan pembuluh darah Anda dan mendorong efek khusus yang terbangun ke puncaknya. Hasilnya, hampir semua Pandai Besi akan mendapatkan karya Tosat Refined pertama mereka sebagai sepasang palu tempa yang akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Tang Wulin adalah anak yang cerdas, jadi dia segera dapat memahami bahwa Mang Tian telah siap untuk memberikan sepotong perak berat kepadanya saat dia mengeluarkannya. Tang Wulin tidak terlalu jelas tentang nilai pasti dari Heavy Silver, tetapi dia mengerti bahwa itu sangat berharga. Terutama karena itu adalah potongan besar Heavy Silver yang dimurnikan. Mang Tian melanjutkan. Ada beberapa efek khusus luar biasa yang bisa dihasilkan oleh Tosat Refinements, tapi hanya efek yang benar-benar cocok untuk penggunanya yang bisa dianggap sempurna. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa cetakan pertama dari 1000 logam halus akan menjadi puncaknya. Setiap tempa berikutnya untuk mengubah bentuknya pasti akan menyebabkan kerusakan pada struktur internalnya, sehingga mempengaruhi kualitasnya. Akibatnya, sangat jarang penempaan pertama logam memiliki efek yang sesuai. Tang Wulin dengan jelas memahami arti kata-kata gurunya. Jadi maksudmu efek Stack Hammers dari Heavy Silver Hammers milikku adalah efek spesial puncak. Selain itu, sangat cocok untuk palu perak berat saya. Mang Tian mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya aku agak iri. Setelah pengorbanan darah, palu dengan efek khusus puncak ini hanya dapat digunakan oleh Anda. Yang disebut palu bertumpuk adalah ketika serangan palu menyebabkan beresonansi dalam dirinya dan menciptakan serangan kedua, atau bahkan mungkin serangan ketiga. Anda memiliki Twist Stack Hammer, yang juga merupakan puncak dari efek Stack Hammers. Singkatnya, saat Anda mencoba ratusan logam pemurnian di masa mendatang, palu tumpukan 3 kali Anda akan mengurangi setengah waktu tempa yang diperlukan. 2 palu yang ditumpuk harus memiliki kekuatan 70% dan 50% dari serangan aslinya. Setelah Anda mendapatkan kontrol yang lebih baik dari efek Stack Hammers, Anda pasti dapat melakukan setengah pekerjaan untuk hasil 2 kali lipat, tidak peduli logam apa yang Anda tempa. Tang Wulin bertanya, mengontrol efek Stack Hammer. Mang Tian menjawab, ini sebenarnya cukup sulit untuk dikendalikan. Namun, palu Anda adalah darah yang dikorbankan dan dengan demikian, itu seperti palu yang terintegrasi ke dalam tubuh Anda, membuat pengendalian menjadi lebih mudah. Pengorbanan darah menciptakan semacam ikatan yang fantastis antara darah seseorang dan logam. Logam korban darah hanya dapat ditempa oleh orang yang mempersembahkan darahnya. Akibatnya, item Blood Sacrifice Tosat Refined adalah milik Pandai Besi. Bahkan jika orang lain mengorbankan darah mereka, mereka harus memalsukannya sendiri untuk mendapatkan produk terbaik. Jadi, pengorbanan darah tidak biasa digunakan saat menempa. Pandai Besi jarang membuat produk pengorbanan darah mereka sendiri. Tang Wulin memiliki nasib buruk dalam aspek jiwa bela diri dan jiwa rohnya. Tampaknya dia akhirnya menemukan peruntungannya di jalur penempaan. Dengan efek Stack Hammers dari Tosat Refined Heavy Silver Hammers,
dia tidak diragukan lagi akan dapat dengan lancar berjalan di jalur seorang pandai besi di masa depan. Anda harus berlatih dengan rajin dan cepat belajar mengendalikan palu bertumpuk, kata Mang Tian. Selain itu, cobalah untuk merahasiakan palu Anda. Persaingan dalam dunia pandai besi sama ketatnya dengan dunia Soul Master. Sampai Anda dapat melindungi palu Anda tidak dapat mengungkapkannya dengan mudah. Memahami. Tang Wulin belum sepenuhnya memahami arti di balik peringatan Mang Tian, tetapi dia tetap mengangguk. Dia tahu bahwa apapun yang diperintahkan gurunya adalah untuk kebaikannya sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu ini. Mang Tian mengangkat tangannya. 2 lingkaran logam diletakkan di telapak tangannya. Kedua lingkaran logam ini berwarna abu-abu, tetapi sebenarnya ditempa dari tosat refined heavy silver. Mang Tian berkata, ini yang saya buat kemarin. Keduanya memiliki ruang 1/8 meter kubik. Cukup untuk Anda gunakan. Tang Wulin menatap Mang Tian dengan kaget. Dalam 3 tahun belajarnya di Akademi Dasar, selain kata-kata Mang Tian, dia sangat menyadari apa itu. Guru, apakah ini alat jiwa penyimpan? Ini, saya tidak bisa menerima mereka. Mereka terlalu berharga. Mang Tian berkata, ini adalah alat jiwa penyimpan dari kelas paling bawah. Mereka bahkan tidak memiliki baterai kekuatan jiwa, jadi hanya guru jiwa yang dapat menggunakannya dengan menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri ke dalamnya. Benar-benar tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Kamu sudah bekerja untukku begitu lama dan gajimu juga tidak terlalu tinggi. Anda dapat menghitung ini sebagai bonus. Tang Wulin tergagap saat berkata, tapi aku sudah menerima perak beratmu. Alat jiwa penyimpanan. Itu sebenarnya adalah alat jiwa penyimpanan. Dia bahkan tidak berani memikirkan untuk mendapatkannya. Tetapi sekarang, 2 ada tepat di depannya. Gurunya bahkan memberikannya padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan mereka? Hanya saja dia sudah menerima terlalu banyak dari gurunya. Mang Tian menarik tangan Tang Wulin dan mengenakan cincin perak berat. Cincin itu menyesuaikan ukurannya agar pas dengan pergelangan tangannya. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dengan lengan satunya. Meskipun cincin ini tampak kusam, ketika Tang Wulin melihatnya, cincin itu tampak penuh makna baginya. Tang Wulin tidak bisa menahan air mata sedikit saat melihat cincin itu. Guru, Mang Tian memiliki ekspresi kayu saat dia berkata, tinju tidak lepas dari tangan, musik tidak keluar dari mulut. Bagi kami pandai besi, palu itulah yang tidak lepas dari tangan kami. Apakah Anda akan membawa palu kemana-mana saat Anda berkeliaran di jalanan? Anda harus ingat, darah yang dikorbankan ribuan logam mulia harus sering digunakan. Aura Anda, pembuluh darah Anda, dan kekuatan jiwa Anda semua akan memeliharanya. Semakin lama Anda menggunakannya, semakin kuat ikatannya. Jika Anda tumbuh cukup kuat di masa depan, itu bahkan mungkin mendapatkan efek perbaikan lainnya. Bagus kalau begitu. Pulang sekarang dan kemasi barang-barangmu. Kunjungi saya sekali lagi sebelum Anda berangkat ke East City. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Mang Tian, Guru, Anda sebelumnya mengatakan ini adalah pekerjaan Anda sendiri. Mungkinkah Anda adalah master pemandu jiwa? Mang Tian terdiam beberapa saat. Aku bisa dianggap satu, tapi aku lebih suka menjadi pandai besi. Saya tidak bisa berjalan terlalu jauh di jalur master pemandu jiwa. Anda akan mengerti mengapa di masa depan. Sekarang jalankan bersama dan kembangkan kekuatan jiwa Anda dengan benar. Anda harus ingat bahwa kekuatan jiwa adalah fondasi dari segalanya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan ilahi bawaan, itu masih memiliki batasnya. Selain itu, di benua Douluo, apapun pekerjaannya, kekuatan jiwa sangat penting setelah Anda mencapai tingkat atas. Di masa depan, Anda pasti tidak bisa menyatu dengan sembarang jiwa roh. Iya, cobalah cincin perak berat Anda. Anda hanya perlu memasukkan beberapa kekuatan jiwa ke dalamnya dan menggunakan pikiran Anda untuk mengendalikannya. Kemudian itu akan menyimpan atau mengeluarkan item apapun yang Anda inginkan. Tang Wulin mengangguk, lalu mengambil 2 tosat refined heavy silver hammers miliknya. Saat zaman berubah, alat jiwa mulai menembus jauh ke dalam masyarakat manusia. Faktanya, tidak semua alat jiwa membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Nama itu hanya macet karena itu adalah nama asli yang digunakan sejak lama. Umat manusia telah belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan angin, air, matahari, dan sebagainya. Dengan metode baru ini,
Mereka mampu menghasilkan energi yang mirip dengan kekuatan jiwa. Energi baru ini digunakan dalam setiap perdagangan, terutama dalam pengembangan mekanisme jiwa. Mesya jiwa telah diubah menjadi senjata tempur utama Federasi. Bahkan Tang Wulin telah menemukan alat jiwa dalam hidupnya. Misalnya, lampu jiwa di rumahnya, atau kendaraan yang digerakkan oleh energi jiwa di jalan. Ada lebih banyak jenis alat jiwa. Bahkan stasiun tempaan di depannya adalah alat jiwa. Bahkan dengan betapa lazimnya itu di masyarakat, ini masih pertama kalinya dia memiliki alat jiwa itu sendiri. Selanjutnya, Tang Wulin dengan jelas tahu dari prasasti berukir cincin jiwa penyimpanan bahwa itu bukan alat jiwa kelas rendah seperti yang dikatakan gurunya. Ini adalah alat jiwa yang dibuat dengan tangan khusus. Harga pasarnya pasti tinggi. Dia masih menerima hadiah ini. Tang Wulin benar-benar menyukai mereka dan dia membutuhkan cincin perak berat ini. Dia mengukir kebaikan gurunya di dalam hatinya. Kebaikan yang begitu besar tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sederhana. Jadi dia tidak mengatakan apapun. Cahaya perak redup berkelap-kelip saat Tang Wulin mengendalikan cincin dengan pikirannya. Dia merasakan beban di tangannya menghilang saat dua tosat refined heavy silver hammers memasuki heavy silver rings di sekitar pergelangan tangannya. 1/8 meter kubik ruang tidak bisa dianggap besar, tapi itu masih cukup untuk menampung salah satu dari 1000 palu perak berat halus dengan beberapa ruang tersisa. Untuk jenis palu tempa pendek ini, panjangnya bahkan tidak melebihi 50 cm. Mendesak heavy silver rings akan menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Bahkan seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa peringkat 11 seperti Tang Wulin tidak terbebani olehnya. Dengan pemikiran lain, kekuatan jiwa dituangkan ke dalam cincin dan dua palu muncul kembali di tangannya. Ini tidak diragukan lagi adalah sihir misterius dari alat jiwa penyimpan. Mang Tian mengangguk. Kamu lari ke rumah sekarang. Ingat saja peringatan saya. Iya. Dalam perjalanan pulang, Tang Wulin praktis berjemur dalam kegembiraan. Tosat refined heavy silver hammers miliknya memiliki efek spesial puncak, dan dia menerima sepasang heavy silver rings. Ini sudah menjadi kejutan besar baginya, dan itu sudah menjadi barangnya yang paling berharga. Ziran, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Kata Lang Yue saat dia melihat suaminya dengan mata penuh kesusahan. Tang Ziran menghela nafas. Kelemahan saya telah mempengaruhi masa depan putra kami. Saya tidak bisa terus seperti ini. Demi putra kami, bagaimana ini bisa dianggap sulit? Saya sudah berjanji pada mereka. Lang Yue berkata dengan mata hampir menangis. Tapi jika seperti itu, lalu siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bisa melihat anak kita lagi? Tang Ziran berkata, kalau saja Lin Lin adalah anak biasa, maka dia bisa hidup biasa dan bahagia bersama kita. Namun, putra kami sama sekali tidak biasa. Sebaliknya, dia luar biasa. Jika bukan karena kelemahanku, maka mungkin dia bisa menyatu dengan jiwa roh yang baik. Maka dia pasti bisa maju lebih jauh di jalannya dan mencapai hal-hal hebat. Mang Tian memberitahu saya bahwa Lin Lin memiliki temperamen yang ulet dan dia jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Apalagi, dia secara alami berbakat di bidang tempa. Selama Lin Lin terus belajar di bawah bimbingannya, Lin Lin pasti akan melampauinya di masa depan. Mang Tian sudah menjadi pandai besi master bintang 6. Level seperti apa yang akan dicapai Lin Lin jika dia melampaui Mang Tian? Dan tidak peduli seberapa banyak dia menempa, dia tetaplah seorang Soul Master. Kekuatan jiwanya dan jiwanya masih dihitung sebagai fondasinya. Sebagai ayahnya, saya sudah bertindak begitu malu-malu selama bertahun-tahun. Ketenangan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya putra kita. Saya telah memutuskan. Aku akan berjuang demi anak kita mulai sekarang. Isi City. Ini adalah kota tepi laut terbesar kedua di Federasi Matahari Bulan. Fitur utamanya adalah pelabuhannya, yang berfungsi sebagai penghubung untuk menjelajahi lautan dan mengeksploitasi sumber daya lautan. Kota ini berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di lautan, kota ini bisa makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan Federasi Matahari Bulan lainnya, itu masih bisa dianggap sebagai kota lapis kedua. Isi City memiliki sejarah yang panjang dan penampilan keseluruhannya mempertahankan kondisi aslinya dengan gaya yang sederhana dan tanpa hiasan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Federasi Matahari Bulan telah sangat berhati-hati untuk melindungi beberapa bangunan yang lebih kuno.
Dengan demikian, banyak dari bangunan tua ribuan tahun dapat ditemukan di kota kuno ini. A. Stasiun kereta Issy City Seoul. Kereta jiwa biru tua perlahan memasuki stasiun dan berhenti. Di Issy City, hampir semua kereta jiwa berwarna biru. Setelah berhenti, pintu kereta terbuka, membiarkan penumpang turun. Banyak orang saling menyapa, tetapi setelah beberapa saat, stasiun kembali ke hiruk pikuk seperti biasanya saat orang-orang menuju pintu keluar. Tang Wulin dengan erat memegang ranselnya saat dia mengikuti arus orang menuju pintu keluar. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota besar, sehingga tatapan penasarannya berkeliaran di semua tempat. Langit-langit stasiun kereta dibangun dari sekumpulan tabung logam. Dengan pandangan sekilas, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa semua tabung logam ini telah dicor dan ditekan hingga selesai seperti logam biasa. Ekspresi Tang Wulin tidak terlalu bagus dan dia tampak agak muram. Di depan matanya ada lingkungan yang asing. Secara alami, anak berusia 9 tahun seperti dia pasti akan merasa sedikit takut dengan ini. Dia datang ke Issy City untuk menghadiri Issy City Academy. Dia mengira ibu atau ayahnya akan menemaninya ke sini, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia sudah besar, dan bahwa dia harus pergi dan mengalaminya sendiri. Setelah membelikannya tiket, mereka membawanya ke kereta jiwa dan mengantarnya pergi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin begitu jauh dari rumah. Bahkan setelah meninggalkan rumah, Lang Yue telah tanpa lelah mengajarinya tentang berbagai hal. Pikirannya sudah kosong ketika dia tiba dan dia hanya bisa mengikuti arus orang keluar dengan wajah penuh kebingungan. Ketika dia mengikuti arus orang, tiba-tiba itu terbelah menjadi dua, memberi Tang Wulin pandangan yang jelas ke mobil jiwa hitam yang dipoles yang diparkir di peron. Arus orang telah terpecah untuk menghindari mobil ini. Meskipun dia tidak mengenali jenis mobil apa ini, dia tahu dari eksteriornya bahwa mobil itu sangat berkelas. Tubuh mobil itu ramping dan ramping. Keempat rodanya memiliki jejak ulat di atasnya. Sepertinya itu adalah kendaraan segala medan. Di samping pintu mobil berdiri dua pria berjas hitam yang sedang mengintip ke dalam kerumunan. Ketika Tang Wulin mendekati mobil, kedua pria itu menemukan sasaran mereka. Salah satu pria berjalan ke arah Tang Wulin dengan langkah besar dan dengan hormat berteriak, "Tuan muda." Biasanya, alamat ini tidak ditujukan pada Tang Wulin. Sementara dia mencari tuan muda ini, seorang pemuda keluar dari belakangnya. Pemuda ini terlihat seumuran dari penampilannya. Dia berpakaian biru dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki rambut coklat pendek. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat, pemuda itu sudah berjalan melewati sisinya. Jadi Tang Wulin hanya bisa melihat sekilas sisi wajahnya. Kulit putih cerah, hidung lurus, mata agak cekung, bulu mata panjang yang sedikit melengkung, dan mata yang berwarna hijau tua. Tepat pada saat itu, Tang Wulin didorong dari samping dan tersandung ke bahu tuan muda itu. Terhuyung mundur dari tabrakan, pemuda itu menangkap dirinya sendiri dan tiba-tiba berbalik ke arah Tang Wulin. Pemuda itu tampan, tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki temperamen yang dingin dan sombong. Ekspresi pemuda masam, tetapi setelah sekilas, dia terus berjalan menuju mobil jiwa. Ekspresinya bukan salah satu ketidakpedulian terhadap pelakunya, melainkan salah satu penghinaan. "Permintaan maaf saya," Tang Wulin buru-buru berkata. Pria yang telah melangkah maju untuk menyambut tuan mudanya mengangkat tangannya dan mendorong Tang Wulin menjauh. Kembali ke kerumunan, hampir membuatnya terjatuh. "Hati-hati kamu, Udik," pria berbaju hitam itu berkata dengan ganas sebelum mengikuti pemuda itu ke mobil. Pria berbaju hitam membukakan pintu mobil untuk tuan muda itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bertumpu di atas pintu. Pemuda itu tidak kembali sekalipun, dan langsung memasuki mobil. Kedua pria berbaju hitam dengan cepat masuk dan menyalakan mesin jiwa, yang mengeluarkan suara gemuruh teredam sebelum mobil jiwa hitam itu melaju. Tang Wulin menggosok perutnya. Meskipun tidak sakit, hatinya masih sangat marah dan berpikir, orang-orang kota ini benar-benar terlalu tirani. Tang Wulin mengikuti arus orang yang bubar setelah meninggalkan stasiun kereta. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hanya melihat kata-kata ini terpampang di sebuah tanda, stasiun kereta jiwa Issy. Saat dia melihat bangunan besar yang merupakan stasiun kereta api ini, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan bangunan terbesar di kota Glorybound, stasiun kereta ini bahkan lebih megah. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya.
Tercermin di matanya adalah jalan lebar dengan banyak gedung pencakar langit di kejauhan. Semua jenis mobil jiwa dapat dilihat di jalanan saat mereka terus melaju. Arus orang hanya sibuk dengan aktivitas. Ini semua digabungkan bersama untuk memberi seseorang perasaan terbatas. Menyusut ke dalam tubuhnya, Tangulin mengobrak-abrik ranselnya untuk mencari botol air, dan dengan cepat minum seteguk penuh. Setelah meminum air, dia mengobrak-abrik ranselnya sekali lagi dan mengeluarkan secarik kertas. Slip kertas ini ditulis untuknya oleh ayahnya. Ayahnya telah menulis apa yang harus dia lakukan begitu dia tiba di East City. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya bertubuh langsing berjalan dengan senyum berseri-seri. Teman kecil, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke East City, di mana orang tuamu? Tangulin melihat secarik kertasnya. Hal pertama yang dikatakan koran itu adalah, jangan mudah percaya pada orang asing. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria parubaya sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa berbicara dengan pria itu, dia dengan cepat pergi. Arah yang dia tuju memiliki menara dan di atasnya tertulis, penegakan hukum administratif. Tangulin bertanya kepada dua petugas berseragam saat dia mendekati menara. Halo paman petugas polisi. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bus reguler ke ISI Academy? Untuk Akademi ISI yang terkenal, setiap tahun sekitar waktu pendaftaran, akan ada bus reguler di dekat stasiun kereta yang akan membawa siswa ke akademi. Selama dia menemukan bus, dia akan bisa pergi ke akademi tanpa hambatan. Salah satu petugas menunjuk ke sebuah lokasi yang tidak terlalu jauh, dan berkata, tepat di sebelah sana. Nak, di mana keluargamu? Tangulin menegakkan postur tubuhnya dan menjawab, Paman, saya bukan anak kecil lagi. Terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, Tangulin berbalik dan lari ke arah yang ditunjuk oleh petugas. Benar saja, setelah melewati kerumunan orang, Tangulin melihat sebuah papan bertuliskan kata-kata putih dengan latar belakang biru bertuliskan, ISEA Academy. Di bawah papan nama itu ada sebuah kursi, dan di belakang kursi itu ada beberapa pemuda berusia 17 hingga 18 tahun dengan pakaian olahraga biru. Ketika mereka melihat Tangulin berjalan, seorang gadis berambut hitam tersenyum dan berkata, Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk melapor? Gadis berambut hitam itu memiliki sepasang mata phoenix merah, dengan tubuh sedang dan penampilan manis yang memberikan perasaan hangat. Halo kakak perempuan, nama saya Tangulin. Saya di sini untuk melaporkan, kata Tangulin sopan. Liu Yuxin sedikit terkejut ketika dia menilai anak laki-laki di depannya. Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah siswa baru di sini untuk mendaftar. Karena dia pasti memiliki rekomendasi akademi, ini berarti dia sebenarnya baru berusia 9 tahun. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki penampilan yang sangat cantik. Tepat sekali. Liu Yuxin harus menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan anak laki-laki ini. Dia memiliki mata besar dan bulu mata panjang yang bahkan membuatnya sedikit cemburu. Di depan bocah cantik ini, dia tidak bisa membantu tetapi bingung karena wajahnya sedikit kaku. Halo, nama saya Liu Yuxin. Saya adalah siswa kelas 1 di ISI Advanced Academy, dan saya bertanggung jawab untuk menerima siswa baru tahun ini. Saya kakak perempuan Anda di sini. Datang dan isi formulir ini, dan setelah itu, tunjukkan surat rekomendasi Anda dari Akademi Dasar Anda. Liu Yuxin memberikan formulir kepada Tangulin. Tangulin sedikit rileks di hatinya saat dia diam-diam melirik kakak perempuan di depannya. Liu Yuxin memperhatikan saat Tangulin mengisi formulir, dan tidak bisa tidak membacakan dengan lantang, Tangulin. 9 tahun. Lulus dari Akademi Dasar Gunung Merah Kota Glorybound. Sistem pabrik peringkat 11 Soul Master. Jiwa bela diri, Blue Silver Grass. Ah, jiwa bela diri Anda adalah Blue Silver Grass, Tangulin mengangguk. Liu Yuxin tersenyum manis. Untuk dapat mencapai peringkat 11 pada usia Anda dengan jiwa bela diri seperti rumput Blue Silver, itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Ketika dia tidak mendengar penghinaan yang biasa dalam kata-kata kakak perempuan ini, Tangulin mendapatkan kesan yang jauh lebih baik tentangnya. Dia menggaruk kepalanya saat berkata, kakak perempuan, kamu bahkan akan mengenali Master Jiwa yang memiliki rumput Blue Silver untuk jiwa bela diri. Liu Yuxin tersenyum. Tentu saja akademi kami mengakuinya, meskipun itu hanya jiwa bela diri yang baik. Soul Master telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun hingga sekarang.
Jiwa bela diri hampir tidak sepenting di zaman kuno. Anda pasti dapat memperbaikinya dengan jiwa roh dan lebih jauh lagi. Anda akan menemukan bahwa jiwa bela diri tidak akan begitu signifikan di tahun-tahun atas Anda. Yang lebih penting adalah peringkat kekuatan jiwamu dan bakatmu dengan Mesha. Lagi pula, Mesha bisa mengubah master jiwa dengan jiwa bela diri biasa menjadi pembangkit tenaga listrik, jadi Anda harus berkultivasi dengan benar, adik kecil. Di masa depan Anda juga bisa memanggil saya kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Tang Wulin dengan sepenuh hati berterima kasih kepada saudari senior yang cantik ini. Kata-katanya telah menghilangkan banyak kekhawatiran Tang Wulin saat pertama kali tiba di kota sebesar itu. Liu Yuxin melihat-lihat surat rekomendasi Tang Wulin sebelum mencapnya dan menyerahkan kembali kepadanya bersama dengan plakat logam kecil. Kenakan plakat logam ini di leher Anda sebagai bukti bahwa Anda telah diterima di akademi ketika Anda sampai di gerbang. Anda masih harus check-in dan menerima persediaan Anda. Naik bus di belakangku dan kita akan berangkat ke akademi begitu beberapa siswa lagi tiba. Tang Wulin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan menyapa yang lain saat dia berjalan ke bus besar. Seorang siswa kelas atas dari Isi Academy yang berdiri di samping Liu Yuxin melirik Tang Wulin saat mulutnya bergerak-gerak. Yuxin, apa yang kamu katakan udik itu? Dia sudah memikul beban yang begitu besar dengan jiwa bela dirinya menjadi Blue Silver Grass. Itu adalah jiwa bela diri sampah dan tidak seperti semua jiwa bela diri Blue Silver Grass memiliki garis keturunan Raja Blue Silver senior kami. Liu Yuxin menatapnya dengan mata terbelalak. Anda tidak bisa mendiskriminasi adik junior kami. Dia baru berusia 9 tahun dan dia bisa mengolah rumput Blue Silver ke ranah Master Jiwa. Bagaimana Anda tahu jika rumput Blue Silver itu membawa garis keturunan Raja atau tidak? Jangan menipu mereka yang lebih muda dari Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Siapa yang tahu jika adik junior kita yang cantik akan menjadi putra surga yang bangga di masa depan? Tang Wulin tidak mendengar kata-kata itu. Kalau tidak dia akan melihat kakak perempuan senior ini lebih baik. Bus Akademi Isi sangat lebar dan dapat menampung 50 orang. Sudah ada beberapa di dalam bus. Beberapa dari mereka adalah teman sebayanya, sementara yang lainnya adalah orang dewasa. Ini jelas orang tua yang datang untuk menemani anak-anaknya melapor. Jejak kecemburuan melintas di mata Tang Wulin. Bahkan jika kemauannya melampaui rekannya, dia masih anak berusia 9 tahun pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ibu dan ayahnya menemaninya ke sini? Dia duduk di kursi dekat jendela dan mengintip ke dalam untuk mengamati kota asing saat dia memeluk erat lengannya. Disinilah dia akan tinggal mulai sekarang. Setelah menemukan bus Isi Academy, sebagian besar kegugupannya telah hilang. Namun, di lingkungan baru yang aneh ini, dia masih merasa tersesat dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata penuh makna dan sepenuh hati yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi. Lin Lin, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Tidak peduli apa kemunduran yang Anda hadapi, atau masalah buruk yang Anda hadapi, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ini hanya karena Anda tidak cukup kuat. Ketika kata-kata ini diucapkan kepada seorang anak berusia 9 tahun, hal itu memiliki dampak yang mengejutkan. Setelah berpisah dari ibu dan ayahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan mengintip ke cincin perak berat yang tampak sederhana di pergelangan tangannya. Cincin awalnya memiliki ruang ekstra yang bisa digunakan untuk barang bawaannya. Sebagai gantinya, Mang Tian menyuruhnya membawa Tosat Refined Tungsten Hammers sebagai tambahan dari Tosat Refined Heavy Silver Hammers yang sudah dia bawa. Dengan hanya 1/8 meter kubik ruang, tentu tidak akan ada banyak ruang tersisa setelah 4 palu itu. Tang Wulin menutup matanya dan beristirahat. Dia membahas kata-kata ayahnya dan gurunya sekali lagi dan berpikir, saya bisa melakukannya. Tanpa sadar, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tang Wulin dengan cepat tertidur dalam keadaan linglung. Ketika bus mulai menuju akademi, Tang Wulin bangun dan melihat keluar jendela. Busnya sudah penuh. Semua orang ditemani oleh orang tua mereka, meninggalkan hanya dia yang duduk sendirian. Dia menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah menjadi toko-toko yang berjajar di jalanan. Bus berjalan di antara arus kendaraan yang tak ada habisnya. Urgensi dan aroma baja meresap ke atmosfer. Semua orang di jalanan sibuk. Setidaknya, itu berkali-kali lebih sibuk daripada jalanan kota Glorybound.
Sebuah bangunan tinggi terlihat setelah perjalanan bus selama 20 menit. Di depan mereka ada tembok tinggi. Kami sudah sampai di akademi. Tolong turun dari bus sekarang, semuanya. Suara yang akrab datang dari depan, menarik perhatian Tang Wulin. Itu adalah kakak senior Liu Yuxin yang telah duduk jauh di depan. Dia menyapa semua siswa, bersama dengan orang tua mereka, yang datang untuk melapor. Ketika Tang Wulin dengan tergesa-gesa turun dari bus, Liu Yuxin langsung mengenalinya karena adik laki-lakinya ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Ah, benar, Tang Wulin, ikut aku sebentar lagi. Dinding di depan mereka tepatnya adalah bagian dari Akademi Isi, tidak terlalu jauh dari gerbang Akademi Batu Besar yang memberikan perasaan yang mengesankan. Akademi Isi adalah akademi besar yang sebenarnya terdiri dari akademi menengah dan akademi lanjutan. Liu Yuxin adalah seorang murid dari akademi tingkat lanjut. Seseorang tidak dapat berasumsi bahwa akademi menengah dan akademi lanjutan hanya selangkah dari satu sama lain. Pada kenyataannya, keduanya memiliki segudang perbedaan antara satu sama lain. Akademi menengah masih termasuk dalam pendidikan wajib, jadi tidak memerlukan biaya sekolah. Akademi Isi adalah akademi master jiwa dan akademi perantara menempati 2/3 dari total area. Di sisi lain, akademi tingkat lanjut, yang hanya menempati 1/3 dari area, masih merupakan bagian terpenting dari akademi. Selama seseorang adalah master jiwa dan tinggal di wilayah yang lebih luas di kota Isi, atau memiliki surat rekomendasi, seseorang akan dapat memasuki akademi menengah dan menerima pendidikan master jiwa. Mereka akan belajar di akademi menengah selama 6 tahun. Setelah lulus, siswa kemudian akan dapat mengikuti ujian masuk untuk memasuki akademi master jiwa lanjutan, tetapi tidak lebih dari 1/10 dari pelamar yang lulus. Akademi lanjutan bukanlah bagian dari pendidikan wajib, jadi serangkaian ujian ketat akan digunakan untuk menguji pelamar. Siapapun yang diterima di akademi tingkat lanjut pasti akan dianggap elit. Jika dikatakan bahwa akademi dasar mengajarkan master jiwa dasar dan pengetahuan jiwa bela diri, maka akademi menengah mengajari siswa bagaimana menggunakan pengetahuan ini dan arah yang mereka ambil untuk menumbuhkan jiwa bela diri mereka. Studi mereka masih belum benar-benar dimulai sampai mereka memasuki akademi lanjutan. Tang Wulin melewati gerbang dan mulai berjalan di jalan lebar dengan deretan pepohonan yang membelah halaman. Jalan itu dilapisi dengan batu kapur, yang membuatnya tampak sederhana dan tanpa hiasan. Liu Yuxin tersenyum. Demi keselamatan semua orang, akademi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan di dalam pekarangannya. Jika ada kendaraan yang memasuki halaman kampus, mereka harus segera pergi ke samping dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Divisi akademi lanjutan berada di sisi barat, sedangkan bagian lain dari kampus adalah bagian dari akademi menengah. Berkat perkenalan kakak perempuan ini, Tang Wulin dengan cepat memahami bahwa akademi itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gedung sekolah akademi menengah terletak di sisi timur lapangan kampus. Itu adalah bangunan besar dengan total 12 lantai. Para senior akan berada di lantai yang lebih tinggi, sedangkan siswa yang lebih baru akan berada di lantai bawah. Menjadi siswa kelas 1, Tang Wulin akan menghadiri kelas di lantai 1 dan 2. Itu adalah kantor administrasi di sana. Pergilah dan lapor. Asrama Anda harus di belakang gedung sekolah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke akademi lanjutan dan temukan saya. Saya siswa kelas 1 di kelas 1 dari akademi lanjutan. Terima kasih kakak senior. Saat dia melihat adik laki-laki yang telah berterima kasih padanya berkali-kali, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. Tidak perlu terlalu terkekang. Suasana di akademi sangat bagus. Semoga kamu berhasil. Anda akan diberi kelas setelah Anda selesai membuat laporan. Kemudian Anda akan diuji. Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan jika Anda berhasil dalam tes ini. Mata Tang Wulin mengikuti sosok Liu Yuxin yang pergi sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Baru saat itulah dia memasuki gedung administrasi. Berkat rekomendasi serta plakat logam yang diberikan Liu Yuxin, prosedur pendaftaran selesai tanpa hambatan. 2 set seragam sekolah diberikan secara gratis, serta kunci asrama. Dia tidak akan menerima materi pembelajaran sampai kelas pertamanya. Dia telah ditugaskan ke kelas 5 dari siswa kelas 1. Mulai saat ini, dia adalah murid baru di Isi Academy. Tang Wulin menyapa semua orang saat dia berjalan melewati gedung sekolah. Dia segera tiba di asrama,
yang hampir setinggi gedung sekolah karena juga berisi 12 lantai. Kamar asramanya ada di lantai 2, kamar nomor 205. Koridor itu berisik dan berantakan saat siswa baru yang tak terhitung jumlahnya melapor selama beberapa hari terakhir ini. Kebisingan juga tidak terbatas hanya pada siswa baru. Para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka juga turut andil dalam kekacauan tersebut. Setelah beberapa kesulitan, Tang Wulin dapat menemukan kamar asramanya. Pintunya sudah terbuka dan sudah ada seseorang di dalamnya. Di dalam kamar ada 2 tempat tidur susun, cukup untuk menampung 4 orang. Selain itu, ada 2 meja persegi, 4 kursi, 2 lemari, dan lampu atap. Ini adalah keseluruhan fitur ruangan. 2 ranjang bawah sudah ditempati dan penghuninya mengarahkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin saat dia masuk ke kamar. Yang di ranjang kiri bawah bahkan lebih tinggi dari Tang Wulin. Dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari Tang Wulin selain memiliki tubuh yang lebih tebal. Dia memiliki rambut pendek dan mata yang agak menonjol keluar. Bahkan di usia yang begitu muda, dia memiliki aura keganasan di sekelilingnya. Siswa di sisi kanan lebih kurus dan lebih lemah jika dibandingkan. Hidung mudanya sudah menopang sepasang kacamata, memberinya penampilan terpelajar. Bahkan, saat itu ia sedang memegang buku. "Halo, nama saya Tang Wulin. Saya baru saja tiba." Tang Wulin memandangi 2 penghuni di ranjang kiri dan kanan bawah, mengakui mereka saat dia memperkenalkan dirinya. Siswa yang tampak lemah itu mengangguk dan berkata, "Nama saya Yun Xiao." Yun, A, dari awan, A setengah hak cipta, dan Xiao, A derajat. Dari besar dan kecil, A derajat. Tang Wulin tersenyum saat dia mengangguk mengakui. Siswa jangkung di seberang memutar matanya dan berkata, "Pendatang baru, bersihkan ruangan dulu." Petik 2. Tang Wulin adalah pendatang baru jadi dia tidak jelas tentang situasi saat ini dan hanya bisa mengangguk. Oh, ada sapu di sudut dan lap pembersih bersama dengan baskom di atas meja. Dia mengambil mangkuk dan keluar untuk mengisinya dengan air. Yun Xiao melirik siswa jangkung itu. "Zhou Zhangxi, untuk apa kau berpura-pura?" Zhou Zhangxi tertawa nakal dan turun dari tempat tidur. "Kamu adalah dalang, jadi kamu tidak akan ikut campur. Saya tidak suka betapa cantiknya penampilan pendatang baru itu. Jadi jika kita akan tinggal di ruangan yang sama mulai sekarang, saya harus menunjukkan kekuatan padanya. Tugas-tugas ini harus dia lakukan sekarang. Selama saya menyuruhnya melakukannya, dia akan melakukannya. Dia jelas adalah telur yang lembut. Jika saya tidak menindas orang seperti dia, lalu siapa lagi yang akan saya bully?" Yun Xiao menghela nafas. "Berhati-hatilah agar Anda tidak mendapat balasan." Zhou Zhangxi mendengus jijik. Oleh dia, saat dia mengatakan ini, dia mengambil barang-barang yang ditempatkan Tang Wulin di ranjang atas. Dia membuka resleting tas kain dan mengguncang semua barang di dalamnya ke lantai. Ada beberapa pakaian biasa, beberapa barang untuk keperluan pribadi, dan selimut berserakan di seluruh lantai. Yun Xiao menatapnya kosong. "Anda melewati batas di sini?" Zhou Zhangxi tertawa. Lihat, mainan apa ini? Mungkinkah bocah itu pengemis? Selimut ini bahkan dijahit bunga." Konyol sekali. Pada saat itu, Tang Wulin kembali dengan wastafel. Dia terkejut saat dia memasuki ruangan. Lantai berserakan dengan barang-barangnya dan Zhou Zhangxi memegang tasnya. Selimut, pakaian, dan barang-barang pribadinya ada di mana-mana. Bahkan kedua seragam itu berada di lantai. Lantainya berdebu dan jelas barang-barangnya sudah tertutup debu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tang Wulin meletakkan wastafel dan bertanya dengan marah. Zhou Zhangxi meringkuk di bibirnya. "Saya tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat apa yang dibawa orang udik sepertimu ke sini." "Ambil." Suara Tang Wulin sudah menjadi dingin. Zhou Zhangxi mengangkat alis dengan mata menyipit, membuatnya terlihat lebih galak. "Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa?" "Ambil." Suara Tang Wulin hampir seram sekarang. Zhou Zhangxi mengerutkan kening saat dia menatap Tang Wulin. Dia menginjak selimut, dengan paksa menggosokkannya ke lantai. Tempat yang dia injak justru desain bunga yang dijahit ke dalam selimut. Bingung, Tang Wulin hanya bisa bergumam, "Itu dibordir oleh adik perempuanku." Demikian episode 03. Kita akan berjumpa lagi esok hari dalam episode 04. Kami ucapkan terima kasih karena telah mampir, dan kami berharap Anda terhibur. Terima kasih.